Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Brebes, Warsito Eko Putro. Kali ini saya akan menampilkan kerajinan dari IKM Brebes, yaitu batik, spray, las listrik, dan bambu. Lah, masing-masing kerajinan ini adalah produksi-produksi yang dari Brebes. Jadi jangan lupa ya bahwa Brebes itu punya potensi loh. Kita harus bisa mengembangkan potensi-potensi yang ada di Brebes dan ayo kita beli produk-produk lokal Brebes. Karena pada hakikatnya adalah pemerintah itu mengedepankan produk-produk lokal. Nah, di kesempatan ini apa yang kita lakukan adalah mempromosikan produk-produk yang ada di Kabupaten Brebes. Monggo nanti semuanya khalayak Kabupaten Brebes dan di luar Kabupaten Brebes, syukur-syukur nasional bisa melihat produk-produk IKM Brebes seperti batik, spray, las listrik, dan bambu. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandemi IKM Brebes tak padam. Masa pandemi COVID-19 tak memadamkan api semangat para pelaku industri kecil dan menengah IKM di Kabupaten Brebes. Justru berangkat dari terpaan angin yang dahsyat, kobaran semangatnya untuk berkarya kian membara di dalam dada. Sehingga industrinya pun tak padam, bahkan makin kreatif di tengah derasnya problema akibat corona. Sebut saja Bastiatun atau Tia Spray. Perjalanan menggeluti industri spray awalnya hanya coba-coba karena merasa dirinya tidak memiliki basic jahit-menjahit. Tetapi dia belajar dan terus belajar, tidak kenal lelah, akhirnya bisa menjahit. Sebelum menjahit spray, dia mengaku hanya membuat sarung bantal. Dia menawarkan sarung bantal buatannya tersebut ke teman-temannya di grup WA dan langsung mendapatkan respon yang bagus. Suatu ketika ada seorang yang menyarankan agar jangan hanya membuat sarung bantal saja, tetapi juga spray. Setelah dipikir-pikir, betul juga kalau di tempat tidur tidak hanya sarung bantal, tetapi juga spray. Maka dia pun tambah semangat dengan menambah usahanya membuat spray yang otomatis di dalamnya sepaket dengan sarung bantal. Awal membuat spray Tia merugi karena bahannya kasar dan tidak laku. Hingga sekarang spray itu tidak dijual. Setelah tanya ke sana kemari dan browsing di internet, akhirnya menemukan pemasok bahan spray yang bagus dan motifnya selalu bergonta-ganti tiap 2 minggu sekali. Tia memutuskan untuk menekuni spray karena menjahit spray dan sarung bantal tidak serumit menjahit pakaian atau tailor dan prospeknya cerah. Kata Tia, menjahit spray sudah ada ukuran baku yang disesuaikan tempat tidur tertentu secara nasional. Baginya, yang lebih utama adalah motif, corak, dan permainan kombinasi warna yang cocok, menarik, dan bahan-bahan yang sesuai selera pembeli. Awalnya kita nggak sengaja ya Pak ya. Mungkin dulu kita bukan pakai jahit-menjahit. Pakai itu suami habis sakit. Ya itu orangnya nggak mau diem. Sukanya bikin apa aja kayak pinggir kayak gini kan bisa sendiri semua. Bahan yang empuk, tidak panas, dan warna yang menggairahkan menjadi pilihan para pembeli yang paling didemeni. Untuk memasarkan, Tia melakukan secara offline dan online. Untuk offline menjadi rebutan para ibu-ibu perkantoran ketika mengikuti pameran produk unggulan Brebes. Juga ada yang sengaja datang ke tempat produksinya, sedangkan pemasaran online dia tawarkan lewat WA Group dan media sosial. Reseller dari luar negeri juga banyak memesan seperti Malaysia dan Hong Kong. Tia Spray selain harganya murah juga coraknya unik dan bahannya menggelitik untuk dimiliki. Tia dalam sehari memproduksi 10 pieces atau buah, sehingga dalam sebulan bisa memproduksi minimal 300 pieces spray lengkap. Proses produksi di rumahnya Jalan Ade Irma Suryani RT 4 RW 8 Brebes dengan memproduksi spray dengan 5 orang pekerja ditambah anak-anak magang dari SMK Brebes. Tia bercita-cita mempunyai rumah produksi sendiri yang luas dan tidak sumpek, sehingga hasil industrinya bisa menjadi kebanggaan masyarakat Brebes. Ya, saya berharap dari Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja bisa mendorong produk kami di dalam lingkungan dinas dan lingkungan masyarakat Kabupaten Brebes. Sakrat bersama anggota kelompok pengrajin bambu atau KPB Wana Sejahtera Desa Glonggong, Kecamatan Wanasari, memiliki kegelisahan kreatif pada keunikan bambu. Di tangan kreatif Sakrat,
Bambu bisa dibikin berbagai macam kerajinan seperti gazebo, tempat sendok, poci, garpu, kaligrafi, rak TV, rak sepatu, dan lain-lain. Ketika masih muda, Sakrat sudah membantu orang tuanya membuat anyaman bambu untuk pian atau ternit, dan warga sekitar juga memanfaatkan bambu sebagai bahan dasar membuat mainan anak, otok-otok. Jiwa kreatif Sakrat membuncah setelah mengikuti pelatihan kerajinan bambu di Yogyakarta, sekaligus membuka wawasannya kalau bambu bisa dibuat aneka ragam kerajinan. Awalnya kita berdiri dari tahun 2017, itu dibawa oleh Bapak Rosihin, karena beliau itu banyak sekali kesibukan mendidik anak-anak, pulang ngaji. Kebetulan saya punya basic, terus dipasrahin sama saya. Saat ini Sakrat tengah menggarap pesanan Bupati Haja Iza Prianti SMH berupa 8 buah gazebo. Pemasaran hasil kerajinannya baru sebatas Kabupaten Brebes dan kabupaten tetangga. Sakrat masih mengandalkan permodalan pribadi dan iuran anggota kelompok. Belum ada perbankan yang memberi pinjaman lunak untuk memperbesar usahanya. Dalam sehari, Sakrat bisa menyelesaikan jenis kerajinan kecil dalam 1 jam, namun yang rumit-rumit dan besar biasanya kalau fokus bisa 15 hari. Sakrat juga meminta kepada pemerintah untuk melirik hasil-hasil kerajinannya sehingga bisa membantu pemasaran atau promosi. Dia bertahan di masa pandemi dengan dibantu 2 orang pekerja, serta mengelola bengkel kerajinan bambu bersama 20 orang anggotanya terus berkarya. Keinginan saya sendiri itu ya dari dinas-dinas terkait atau instansi-instansi daripada pemerintahan kita, walaupun ini lagi masa pandemi ya Pak. Ya kepengennya kayak gini, dilirik lah supaya bisa membangkitkan perekonomian Glonggong. Kita punya kelompok kerajinan bambu yang ada di desa Glonggong ini Pak. Ranimpen menggeluti industri batik tulis pewarna alam mangrove sari, Desa Kaliwlingi, Brebes, terus bertahan meski di dalam masa pandemi. Sebelum pandemi, Rani, demikian sapaan akrabnya, pernah mengirim 100 potong batik mangrove sari hasil garapan kelompoknya ke Jepang. Awal berkegiatan batik, Rani saling belajar bareng dengan para pembatik dari Salem. Pengrajin Salem yang sudah mendalami batik sejak lama menimba ilmu tentang pewarna alam dari kulit mangrove. Sedangkan Rani bersama anggota kelompoknya belajar tentang tata cara pencantingan. Modal awal membatik, Rani mendapatkan bahan kain dari Yayasan Kehati Jakarta. Setelah menghasilkan kain batik yang bagus, di-launching dan dipasarkan melalui pasaran produk unggulan Brebes dan dijajakan di kios-kios objek wisata mangrove sari. Asal mulanya kita dulu berlatih dari orang-orang Salem. Dari Salem ke sini mau belajar pewarna alam, sedangkan kita pengen belajar mencantingnya. Jadi kita saling tukar ilmu. Rani mampu memproduksi 1 kain dapat diselesaikan dalam seminggu. Karena prosesnya lama dari menggambar pola, membatik, mencanting, pewarnaan, pelorotan, hingga pengeringan dan pengepakan. Untuk harga, dia mematok rata-rata Rp300.000. Meskipun menurut masyarakat lokal masih dianggap mahal, namun alhamdulillah laris karena kualitas dan corak yang khas menjadi goodwill setelah dipakai. Sebagai batik khas lokal Brebes, Rani punya keinginan batiknya menjadi pakaian seragam dinas instansi, sehingga bisa menambah semangat dan kelestarian batik pada masa mendatang. Ada berbagai motif yang dimiliki para pengrajin yang tergabung dalam kelompok Dewi Mangrove Sari. Di antaranya motif mangrove, ikan, burung, dan kondisi alam sekitar pantai Pandansari. Gairah pembatik Dewi Mangrove Sari terus menggeliat di tengah terpaan pandemi COVID, yang sebelumnya para ibu di Dukuh Pandansari Desa Kaliwlingi hanya mengolah ikan, kerupuk ikan, rengginang ikan, dan keripik tempe. Mereka juga mahir membatik. Keinginan ibu-ibu di sini ya pengen mengembangkan batik ini supaya dikenal di masyarakat, terutama di dinas-dinas, Pak. Saya pengen dari dinas-dinas itu memakai batik buatan kita sini, Pak, batik mangrove warna alam. Sodikin menggeluti IKM logam sejak masih muda. Selepas sekolah, dia rela menghabiskan masa mudanya untuk menjadi tukang las di kawasan Cikeas.
tempat tinggal Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Karuan saja, sewaktu SBY membangun pagar rumahnya di kawasan Cikeas, Sodikin menjadi salah satu penggarapnya. Dia mengaku bangga dan menjadi kenangan terindah bisa membuat pagar rumah Presiden. Macam-macam, Pak. Ya. Macam-macam alat-alat nelayan. Alat nelayan. Bukan jepangkon, dingin. Tadinya sih pagar besi dari dulu. Apa ya pagar pintu. Karena pas diganti kalau jajar, jadi nelayan. Nelayan. Jadi berarti membuat apa saja? Apa tergantung pesanan? Tergantung pesanannya. Ya, tadi yang ini buat apa saitan kata orang apa pendingin buat nelayan. Iya. Ada saitannya buat nyedot air, buat masukin air. Pandemi COVID-19 memaksa dirinya hengkang dari Jakarta dan kembali ke desa Sawojajar, Kecamatan Wanasari, Brebes. Dengan modal 20 juta rupiah, dia membuka las listrik di desanya. Ternyata gayung bersambut, usahanya tersebut karena banyak kapal-kapal nelayan yang bersandar, berbagai peralatan kapal nelayan yang terbuat dari logam atau besi, banyak yang rusak sehingga membutuhkan perbaikan. Dari situlah rezeki Sodikin mengalir karena memperbaiki berbagai perlengkapan kapal yang rusak. Nasibnya menjadi moncer karena Sodikin tidak hanya memperbaiki peralatan kapal nelayan seperti baling-baling, tuas, jangkar, dan lain-lain. Sodikin juga membuat layos, papan organisasi, dan mengelas berbagai kebutuhan masyarakat setempat. Tim Humas TV melaporkan.